Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ajeng Hana Pertiwi, mahasiswi PGSD semester 6, karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pengembangan kurikulum di Indonesia, proses sosialisasi dan pembinaan kurikulum. Yang pertama, perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia terbagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa Orde Lama, kurun waktu antara 1945 sampai 1965. Yang kedua masa Orde Baru, kurun waktu 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir masa reformasi dari 1999 sampai sekarang. Yang pertama kita bahas yaitu masa Orde Lama, kisaran tahun 1945 sampai 1966. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau biasa disebut Rencana Pelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan, ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini disebut Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurna kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya masa Orde Baru, kisaran tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, kurikulum 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dan perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis,
tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pola materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Selanjutnya, kurikulum 1975. Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun ini. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya, kurikulum 1984 atau yang sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 pada tahun ini, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritikan berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, masa reformasi, yaitu tahun 1999 sampai sekarang. Yang pertama, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada capaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada tahun 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku.
di kurikulum 2013, terutama di dalam materi pelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Selanjutnya kita membahas tentang proses sosialisasi dan pembinaan kurikulum. Sosialisasi kurikulum. Sosialisasi kurikulum pada dasarnya merupakan suatu proses pemasyarakatan ide atau gagasan yang terdapat dalam suatu kurikulum terhadap para pelaksanaan kurikulum, terutama sekali pada tingkat mata pelajaran. Mekanismenya berjenjang dari tingkat nasional ke tingkat provinsi, dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten, dari tingkat kabupaten atau kota ke tingkat kecamatan dan sekolah. Yang terpenting adalah bagaimana kurikulum dapat dipahami oleh kepala sekolah dan guru. Dalam kenyataan lain, sebenarnya pihak masyarakat dan orang tua juga berhak mengetahui tujuan dari isi kurikulum yang diajarkan. Hal ini sesuai dengan ungkapan bahwa pendidikan juga menjadi tanggung jawab keluarga atau orang tua dan masyarakat. Proses sosialisasi kurikulum biasanya dikelola melalui pertemuan antara mengambil kebijakan pendidikan dengan para pengembang dan pelaksana kurikulum. Materi yang dijadikan bahan sosialisasi kurikulum antara lain yaitu landasan kurikulum. Landasan kurikulum yang biasanya berisi kebijakan-kebijakan yang berkaitan erat dengan penerapan kurikulum pada lembaga-lembaga pendidikan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri. Yang kedua, tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan dapat dicapai setelah para siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Hal ini penting disosialisasikan karena pendidikan kita sangat berorientasi pada tujuan. Jika tujuan tidak tercapai, maka pendidikan dan kurikulum tersebut dapat dikatakan mengalami kegagalan. Di samping itu, tujuan ini pun menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas pendidikan dan kurikulum sekolah. Selain itu, hal yang perlu disosialisasikan mengenai tujuan ini termasuk juga istilah-istilah yang digunakan. Yang ketiga, sifat dan pola yang digunakan. Sifat dan pola yang digunakan dalam kurikulum sekolah dasar. Kurikulum sekolah itu ada yang sifatnya uniformitas dan dalam arti mengutamakan keseragaman untuk semua sekolah dasar dimanapun berada. Ada juga yang bersifat diversitas yang menghargai keberagaman atau perbedaan yang dimiliki masing-masing daerah atau sekolah. Yang keempat, penjabaran materi dan proporsi materi. Yang kelima, struktur program. Struktur program yang menyangkut beberapa bidang studi atau mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah dasar, beberapa jam pelajaran dan hari efektif pembelajaran sekolah, termasuk sistem pembagian waktu belajar, apakah menggunakan sistem semester atau catur bulan. Hal itu semua menjadi bagian dalam proses sosialisasi kurikulum sekolah. Yang keenam, kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler seperti kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 7. Perangkat kurikulum seperti landasan pengembangan program, RPP, dan pedoman-pedoman yang digunakan, seperti pedoman umum, pedoman kegiatan pembelajaran, pedoman layanan bimbingan dan konseling, pedoman administrasi dan supervisi, pedoman evaluasi, termasuk teknik-teknik perhitungan nilai rapot, serta kriteria kenaikan kelas dan tamat belajar. Yang kedelapan, administrasi kurikulum seperti istilah program tahunan, program semester, satuan pelajaran atau persiapan mengajar dan sebagainya. Yang kesembilan, hasil belajar dan libur sekolah. Misalnya jumlah minggu yang dipergunakan untuk menyajikan isi kurikulum, hari-hari libur dalam satu tahun
ajaran seperti libur semester, libur awal puasa, Idul Fitri, dan hari libur nasional. Kemudian pembinaan kurikulum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh staf sekolah atau kepala sekolah dan guru untuk menjaga dan mempertahankan agar kurikulum tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Pembinaan kurikulum mengusahakan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan program dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan pembinaan mantap serta memperkecil atau meniadakan kesenjangan antar kurikulum ideal dengan kurikulum aktual. Upaya pembinaan kurikulum yang paling langsung berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Lingkup pembinaan kurikulum harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan upaya pembinaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.